Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka suara, bahas solusi, basa basi. Dari studio mini podcast PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bandung, dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 262 Bandung. Kali ini hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Dr. Andes Haji Andri Darusman MSI. Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dani Rampes. Ya, tema yang diangkat kali ini upaya Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung dalam menekan angka pengangguran dan memperbanyak penyerapan lapangan kerja. Ya, baik Pak Kadis, Kota Bandung adalah salah satu pusat kota dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan populasinya yang sangat pesat di Indonesia. Tentunya ada tantangan yang serius nih, masalah pengangguran dan juga lapangan pekerjaan. Nah, kita mundur dulu ke tahun belakang. Di tahun 2024 nih, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung selama dalam kurun tahun 2024 ini upaya dan cakupan layanannya itu apa saja itu? Ya. Terima kasih ya Kang Dani, sebelumnya memang hadirnya Disnaker pertama adalah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Yang memang sebelum COVID ini di angka 8,1% atau sekitar ya 100.000 orang lah yang artinya belum mendapatkan pekerjaan. Nah, setelah itu terjadi COVID, naik jadi 11,46%. Kurang lebih sekitar 160.000 jiwa yang membutuhkan pekerjaan. Alhamdulillah kemudian akan berakhirnya COVID tahun 2022 turun menjadi 9,5, 2023 turun jadi 8,83. Nah, sekarang tahun 2024 alhamdulillah turun menjadi 7,4%. Gitu ya, alhamdulillah kurang lebih ya 90 ribuan lah yang mungkin yang masih membutuhkan pekerjaan. Tapi memang pengangguran ini tidak akan 0%. Karena setiap tahun kan kita ada lulusan. Nah, dari 7,4% ini, pengangguran ini 40%-nya itu adalah fresh graduate atau yang lulusan sekolah menengah kejuruan dan SMA yang tidak melanjutkan sekolah. Nah, ini yang tentunya Bandung saat sekarang ini ada beberapa strategi yang tadi bagaimana upaya-upaya kita di dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka, yang mudah-mudahan kita target 6,4 lah, mungkin 6,5, yang mudah-mudahan bisa turun di tahun depan. Nah, alhamdulillah penurunan ini juga dari COVID, ya alhamdulillah ada kita gunakan 3 strategi mungkin ke depan bagi warga masyarakat. Di Bandung kan luas wilayah itu artinya sudah mulai berkurang ya penduduk banyak, yang tentunya makin banyak yang ke Bandung, kemudian juga ya lahan yang berusaha, kemudian juga kalau mau bertani di mana? Karena lahannya udah nggak ada. Berkebun juga sama. Kemudian juga mau artinya beternak juga sama ya, karena kita keterbatasan lahan. Kemudian juga jumlah penduduk kurang lebih kan 2,5, yang memang dulu dirancang itu untuk 800.000 orang. Tentunya untuk peningkatan pelayanan, fasilitas. Nah, upaya yang ke depan yang kita hadapi yang mudah-mudahan Disnaker juga bisa turut serta, artinya di dalam upaya solusi untuk tadi menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Di antaranya kita melaksanakan pelatihan-pelatihan, kemudian juga melaksanakan padat karya yang saat sekarang ini memang banyak usulan mulai Musrenbang untuk kebersihan lingkungan. Padat karya ini kesempatan kerja sementara, gitu, hanya 10 hari, seminggu, kemudian juga oleh 50 orang, dan titiknya
lingkungan, kebersihan lingkungan pemukiman, saluran air, kali. Oh, jadi infrastruktur aja dulu gitu. Ya, begitu. Kemudian juga yang artinya yang dari data terpadu kesejahteraan sosial juga kita ajak, yang artinya yang menengah ke bawah untuk bisa bekerja di padat karya. Dan untuk tahun ini ada 87 titik lah kurang lebih untuk padat karya ini sesuai dengan hasil musrenbang. Kemudian juga kita lakukan pemagangan ya untuk karena memang pasar kerjanya ada. Kita share di media sosial, kepoin aja IG bdg.disnaker. Pemagangan pekerjaan bilang apa tuh? Di bidang front office boy, front office ya, yang untuk di perhotelan. Nah ini banyak permintaan untuk tenaga kerja yang di perhotelan. Kita lakukan pemagangan. Memang pemagangan ini kenapa oleh kita pemerintah membantu karena untuk ada pasar kerjanya. Mereka kadang-kadang langsung diterima bekerja dan kemudian juga kalau sudah mempunyai sertifikat bisa di hotel mana saja mau di Jakarta. Sertifikat apa dan dari mana itu? Artinya sertifikat yang kita keluarkan dan kalau untuk kompetensi kita lakukan dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kita lakukan. Dan ini mudah-mudahan juga dapat menopang itu. Mungkin kemungkinan besar juga memang penurunan itu dari upaya-upaya itu. Kemudian kita lakukan job fair. Kita lakukan pemerintah 2 kali, tapi dengan swasta, universitas. Ya tahun kemarin ada sekitar 27 kali lah. Oh, semacam pameran bursa tenaga kerja. Jadi gitu ya? kita fasilitasi bursa kerja ini atau job fair ini untuk mempertemukan antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan masyarakat yang butuh pekerjaan. Kita fasilitasi di suatu tempat, ya yang mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan masyarakat kompetensinya yang dibutuhkan. Kita hadirkan ya rata-rata 40 perusahaan lah kita hadirkan. Ada yang dari Jakarta juga. Kompetensi secara keilmuan atau secara skill keahlian? Secara keilmuan juga skill. Gitu. Karena ada yang membutuhkan driver, misalkan supir, perusahaan juga ada satpam security, juga tenaga administrasinya juga itu dibutuhkan. Nah kemudian juga tadi pelatihan itu ada kurang lebih yang kita kemarin laksanakan ada 13 jenis pelatihan. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Itu ada beberapa jenis seperti web designer, digital marketing, make up, tata rias, menjahit, juga catering, menjahit, barbershop ya, cukur rambut, servis HP seperti itu ya. Pastry gitu ya. Banyak banyak ya yang memang masyarakat mengusulkan itu juga yang kita siapkan dan alhamdulillah dan rating pertama pelatihan di Kota Bandung ini adalah di makanan, terutama pelatihan catering. Ya, karena mungkin di Bandung itu enak tidur dan enak makan. Ya. Kota kuliner ya. Iya, kota kuliner. Ya alhamdulillah penurunan terbuka itu karena banyaknya wirausaha baru. Karena memang pelatihan ini tujuannya untuk membentuk mewujudkan wirausaha baru. Gitu ya, UMKM baru ya alhamdulillah. Kemarin kurang lebih 9.000 orang yang kita latih. Mudah-mudahan efeknya juga ada membuka usaha. Khususnya yang paling banyak favorit itu untuk pelatihan catering, yang keduanya pastry, kue-kue ya, roti, kemudian juga barista yang ketiga. Kopi ya? Ya, kopi. Barista. Ya mungkin banyak di RW-RW sekarang kafe-kafe ya. Untuk meramu kopi-kopi yang ada. Ini alhamdulillah, kemudian juga kita bikin inovasi jemput bola ya di Disnaker. Mungkin baru 1 Jawa Barat. Apa itu? Yang kita namakan Master. Mobil anjungan sahabat ketenagakerjaan. Nah itu. Nah, wargi Bandung ada inovasi yang terbaru dari Disnaker Kota Bandung, Master. Ya, Master ya. Mobil ini adalah menjemput ke kewilayahan kelurahan atau event-event yang kita lakukan di Bandung. Waktu kemarin ada Braga Beken, kita hadir di Braga Beken. Di mobil Master ini bisa melayani layanan-layanan seperti halnya di kantor. Secara online, membuat kartu kuning atau kartu prakerja lah. Nah itu, maaf penjela. Kartu kuning memang masih perlu Pak? Atau disebutkan masih perlu sertifikat itu? Karena memang kita punya aplikasi namanya New Bima. Jadi semua pelayanan kita sudah online sebenarnya. Jadi yang namanya aplikasinya New Bima dan hadir juga ada di platform Bandung yaitu Bandung Sadayana. Kalau susah-susah, waduh pengen bikin AK1 atau kartu kuning, udah ke platform Bandung Sadayana,
ketemu nanti di sana ada aplikasi yang namanya New Bima. Bandung Integrate Manpower Management Application. Luar biasa. Bima. Bandung Bima Integrate Management Application. M-nya 2 gitu kan. Nah itu bisa di sana semua layanan, mau pengaduan, mau konsultasi, mau daftar pelatihan gitu kan, ada semuanya di sana. Dan perusahaan juga masuk, artinya di aplikasi New Bima itu perusahaan masuk. Jadi kalau sebenarnya butuh tenaga kerja, job fair itu setiap hari kita lakukan sebenarnya. Secara ada online di ya? aplikasi itu secara online. Jadi perusahaan kalau butuh tenaga kerja, coba bisa di aplikasi New Bima. Butuh yang kompetensinya seperti apa? Kemungkinan kita bisa cari artinya, nah itu kegunaan untuk AK1. Jadi mudah-mudahan untuk bisa perusahaan atau yang lainnya yang membutuhkan tenaga kerja bisa dilihat di aplikasi New Bima. Itu. Gitu. Ya. Nah ini jadi ada pelatihan tadi, pemagangan, kemudian job fair, kemudian kita tadi padat karya, kemudian inovasi tadi master. Master ini kekuliahan sama pelayanannya ya kita sisir ke kecamatan, ke kelurahan. Jadi orang lain biar tahu di Snaker apa sih manfaatnya. Nah ini manfaatnya bisa. Oleh sebab itu mungkin saat sekarang ini pelatihan di tahun 2025 semakin banyak ditingkatkan, dibutuhkan kan, karena memang di Bandung ini tadi skill yang kita butuhkan. Keahlian skill ya untuk wirausaha baru tadi ya. Karena kalau bertani kan udah nggak ada lahannya ini kan, sekarang dagang bisa online. Gitu ya, nggak usah punya ruang khusus yang besar, yang ini online bisa, artinya sudah punya perusahaan juga sekarang online juga katanya gitu kan. Banyak. Jadi ada 3 strategi tadi, strategi ekonomi hijau nanti ya, artinya saat sekarang ini harus mulai bergerak kan. Kalau lampu pakai tenaga surya udah nggak aneh, sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik ya pakai tenaga surya atau pakai listrik yang tidak energi terbarukan lah, yang tidak merusak bumi. Sekarang udah mulai. Itu strategi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah strategi digital. Sekarang harus dikuasai, mau tidak mau, suka tidak suka. Karena zaman semua harus digitalisasi, mengikuti perkembangan digitalisasi saat sekarang ini. Kita arsip segala macam digitalisasi. Pelayanan kita semua online Pak sekarang ini. Jadi nggak usah khawatir mau perpanjangan TKA. Tenaga kerja asing ya, kita mau ini kita secepat mungkin untuk saat sekarang ini cepat ya, mau malam minggu mau apa ya kita bisa tanda tangan gitu kan. Makanya kita di ruang kerja saat sekarang ini bersih aja karena tanda tangannya sudah di approve ya, di approve dan sudah melalui HP gitu kan. Nah ini mudah-mudahan upaya-upaya ini ya terbukti kemarin turun. Hanya memang permintaan masyarakat, harapan masyarakat mungkin saat sekarang ini juga trust masyarakat ke Snaker semakin tinggi. Ya mudah-mudahan kita bisa melakukan amanah ini, melaksanakan di tahun depan pelatihan. Kita melatih kurang lebih target ini 15.000 orang. Ya, itu hasil reses anggota DPRD. Tetap dengan bidikan yang tertinggi itu dalam masalah catering ya. Catering mungkin ya yang paling kue, gitu kan. Makanya terkenal makanan lah, enak-enak di Bandung ini. Itu targetnya ada, kemudian juga yang kedua adalah musrenbang. Gitu kan. Kurang lebih hampir 90 miliar itu untuk pelatihan dan padat karya. Untuk tahun 2025. Musrenbang dari seluruh kecamatan wilayah. Ya, 30 kecamatan, 151 kelurahan. Nah ini yang mudah-mudahan kita juga punya BLK, Balai Latihan Kerja. Itu yang mau saya tanyakan. Nah, di mana BLK Kota Bandung? Karena kita gedungnya sudah beres, alhamdulillah di tahun 2023 dan kita sudah menempati ini kurang lebih 1 tahun. Dan gedung yang lama kita jadikan BLK. Di sana kita siapkan 40 komputer. Jadi agar fresh graduate, karena setiap kali job fair pasti dibutuhkan tadi ilmu digital. Berarti gitu di ya. Snaker punya UPTD baru dong? Sebenarnya bukan baru, sebenarnya dari dulu sudah ada dan strukturnya kepala BLK sudah ada. Ada di dalam struktur organisasi kita ya. Hanya memang dulu gedungnya belum ada. Itu memang yang mau saya tanyakan. Ya, jadi kita nitipkan di LPK gitu kan ya, untuk pelatihannya kita kerjasama dengan kurang lebih ada 180 LPK lah yang kita bina yang ada di Bandung ini gitu kan. Nah ini BLK ini khususnya untuk tadi untuk komputer,
terutama untuk digital marketing. Sekarang pelatihannya untuk wirausaha baru, yang untuk pemasarannya kita bantu, kita latih yang banyak itu yang fresh graduate yang daftar melalui New Bima. Kita daftarkan untuk melatih untuk web designer, digital marketing, kemudian administrasi perkantoran, yang lainnya ya kita supaya lebih banyak, jadi kita biaya sewanya tadinya ada, kita jadikan untuk pelatihan, gitu ya, nggak usah nyewa lagi jadi ada. Kemudian ya mudah-mudahan kita juga akan ke kementerian, ya mudah-mudahan karena gedungnya sudah ada, apakah nanti itu bisa untuk pelatihan barista mungkin ya Bu Indri selaku Kabid Latas. Ruangannya lumayan luas kan? Alhamdulillah ada lah. Bisa beberapa bidang ya, pelatihan. Kemudian pastry, catering, ya mudah-mudahan kita upaya ke depan sambil berjalan. Ya sekarang juga sudah berjalan kalau yang komputer, dan itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan efektif gitu ya, yang BLK. Ya. Ada pelatihan public speaking nggak, Pak? Nah, public speaking sebenarnya kita pelatihan itu tergantung kebutuhan masyarakat. Misalkan masyarakat butuhnya pelatihan untuk security. Kita bisa pelatihan untuk bahasa Jepang misalkan, karena tenaga kerja di Jepang saat sekarang ini negara Jepang membutuhkan sangat banyak pekerja, Pak. Dari Indonesia banyak sekali. Gitu kok mereka kok kenapa ya setiap job fair kok sangat banyak di kita yang daftarnya. Dari setelah beres Covid itu akhir 2022 sampai 17.000 orang daftar. 17.000, 15.000 tahun selanjutnya, kemudian 13, terakhir 7.000-an, gitu yang daftar itu. Di Jepang kurang katanya Pak. Memang belakangan ini termonitor dan banyak. kalau memang ada yang mau ke Jepang dan sudah diterima misalnya, kita bisa bantu untuk kursus bahasa Jepang. Kalau memang ada usulan dari masyarakat. Gitu. Jadi kita karena dia disesuaikan juga dengan pasar kerja ya, pasar kerja yang ada. Kalau ini ya memang dibutuhkan seperti public speaking. Kalau memang ada usulan dari masyarakat ya kita usulkan untuk dibantu. Apakah kursus-kursus yang lain juga bisa saja kita lakukan ya, untuk artinya bisa nanti berkembang ya sesuai keahlian dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, jadi job fair itu yang notabene adalah bursa tenaga kerja yang didukung dengan tadi ada teknologi digitalisasi ya. Berarti sangat efektif sekali ya. Ya. Dan kemudian masyarakat juga masih tetap bahwa yang disebutkan kartu kuning itu memang masih dibutuhkan. Selain memang tadi kata Bapak ada sertifikasi yang berasal dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya. Tentunya menilik kepada spesifikasi pendidikan dan tentunya skill ya. Seperti makeup artist untuk MUA ya. Kalau belum punya sertifikat, ratingnya masih ini. Tapi kalau sudah sertifikat, ratingnya naik. Yang pesan pasti banyak. Dan harganya pun pasti tinggi gitu, ya, bayarannya. Betul. Ya. Jadi dibutuhkan. Terus tadi Bapak sendiri mengatakan bahwa di tahun 2024 terus ada capaian memang dari turun ya angka pengangguran dari 8,4 menjadi 7, sekian. Ya itu tentunya itu menandakan adanya suatu kerja yang sukses dari Disnaker ya. Alhamdulillah. Nah kemudian untuk ke 2025-nya bagaimana? Diyakinkan akan terjadi lagi penurunan lagi? Ya mudah-mudahan kita saat sekarang ini tadi tahun 2024 9.000 orang. Kita sekarang tugas untuk melatih 15.000 orang. Yang mudah-mudahan dengan 15.000 orang ini juga bisa mendongkrak tadi membentuk wirausaha baru. Kita ngeceknya dengan perizinannya meningkat nggak nih yang berusaha gitu kan. Kemudian juga dengan Dinas Koperasi KUKM. Ya, bagaimana nanti malahan untuk pelatihan ini di akhir pelatihan kita kerjasama dengan Kadin, KUKM, bagaimana caranya berusaha, gitu kan? Atau gabung dengan UMKM. Saya pernah monitor gitu, Pak, kan? Setelah pelatihan yang diadakan oleh Disnaker Kota Bandung, ibu-ibu kue, kemudian Kadin pun turut mensupport dalam dalam teknik pengemasan gitu. Ya, betul. Jadi agar si konsumen itu tertarik. Ya kuehnya enak, packagingnya juga. Tinggal satu lagi nih yang kalau mau pengetahuan saya, maaf nih, sertifikasi halalnya bagaimana nanti? Betul. Tinggal nanti di Disnaker mungkin kolaborasi lagi. Ya, betul. Ya, terus kemudian tadi masalah padat karya dan kemudian pelatihan-pelatihan lainnya. Melalui Musembang nih kan?
Di tahun kemarin 86 atau 87 titik. Apakah di tahun 2025 masih akan dilaksanakan dengan ada penambahan beberapa titik? Ada kurang lebih hampir 90-an lah. 90-an. Di tahun 2025 ya untuk padat karyanya memang tadi diminati selain untuk tadi kesempatan kerja sementara gitu kan yang minimal 10 hari mereka bisa kerja. Gitu. Kemudian juga ya itu tadi untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan serabutan lah mungkin kerjanya ya tadi target ke masyarakat kelurahan ya untuk menengah ke bawah. Tapi sementara ini baru dipilih kan beberapa bidikan di bidang infrastruktur saja dulu gitu. Ya kita padat karya sudah ada. Yang penting ada bahasa kerja gitu ya. Betul, kerja yang mudah-mudahan ini juga bisa membantu tadi meningkatkan daya beli masyarakat gitu kan yang minimal itu mungkin ya. Kemudian juga mendorong pelaku-pelaku usaha ekonomi juga kan tadi bisa masuk gitu kan setelah mereka punya keahlian. Ya seperti Bapak katakan wira usaha baru ya. Menciptakan ya usaha baru juga menciptakan tenaga kerjanya ya. Nah, strategi yang ketiga tadi ya baru 2 strategi ekonomi hijau, kemudian juga digitalisasi. Yang ketiga adalah strategi ekonomi kreatif. Nah, ini yang mungkin Bandung perlu kita lebih kembangkan. Tadi mulai pelatihan, pemagangan, gitu kan. Ini di sini ya mungkin dulu makanan itu Surabi aja mungkin dulu hanya oncom saja. Sekarang ada perasa coklat, ada inovasi di dalam kreativitas makanan mungkin lebih banyak campur lagi. Telur juga. Ya betul. Sekarang bermacam-macam lah gitu ya. Agar tadi untuk meningkatkan ya tadi ke Bandung orang sekarang ke Bandung kan apalagi dari Jakarta ada bus setengah jam sampai antar anak sekolah pengen makan di Bandung pulang lagi udah jemput anak lagi mungkin bisa. Jadi gitu. apa yang Pak Kadis sampaikan barusan saya teringat kemarin saat Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung hadir juga di podcast nih Pak Iman Lestariono mengatakan membidik soal penciptaan usaha yang kreatif. Tapi menurut beliau ini di balik itu ya harus ada pelatihan dulu katanya gitu terhadap mereka-mereka yang diarahkan ke jadi harus siap kita menerima tamu ya kitanya harus siap menerima tamu gitu kan artinya pendidikan di hotel pemagangan di hotel ini mereka ya kita latih minimal kalau sudah ada bekal sertifikat yang kita latih oh ini ahlinya di housekeeping oh ini bisa mereka melamar mana aja gitu kan hotel di mana saja walaupun tidak di Bandung gitu kan tapi tetap dengan memperhatikan apa yang ada di kebutuhan di masyarakat betul ya usulan dari bawah pasar kerjanya betul nah oleh sebab itu sebenarnya kunci tadi strategi ini kita itu ada 13 serikat pekerja ya, makanya kita dengan serikat pekerja kunci keberhasilan bisa diraih apabila suasana kondusivitas kota berjalan dengan baik. Itu bantu kondisivitas kota, gitu kan jangan banyak demo lah. Gitu. Kalau demo berarti komunikasi enggak lah. Sepanjang kita bisa bicarakan duduk bersama ya. Atau ada solutifnya komunikasi yang terputus. Gitu. Oleh sebab itu kita fasilitasi juga sekretariat serikat pekerja di gedung yang lama di bawah BLK ada sekretariat. Jadi setiap hari kita konsultasi kalau ada masalah-masalah kita bisa langsung komunikasi. Luar biasa, difasilitasi ya oleh Disdakap. Ya alhamdulillah di Bandung tahun kemarin nggak banyak demo bener. Ya khususnya Kota Bandung ya, gitu kan. Kota Bandung nggak ada. Karena kita buka keran komunikasi gitu kan. Kemudian Mayday kan orang biasanya aduh mau jalan-jalan ke mall kayak ini haroream gitu ya, males. Karena khawatir adanya gerakan banyak demo gitu ini. Kemarin kita alihkan demonya di tempat yang khusus gitu kan. Jadi penyampaian aspirasinya dan dihadiri Pak Wali juga gitu kan di tempat khusus. Kemudian kita ada tausiahnya, ada door prize-nya gitu kan. Misalnya ini tidak papanasan di jalan gitu kan. Penyampaian aspirasi tercapai gitu kan. Nah dan saya lihat di mal-mal waktu My Day kemarin itu PVJ penuh. Ya, berkegiatan seperti penuh, biasa. Gitu kan. Jadi My Day itu yang biasanya dikhawatirkan untuk liburan masyarakat dan menerima tamu dari luar masyarakat. Dan memang kemarin itu terpantau ketika ada soal kenaikan UMK UMK menuju pada
hebohnya akan naiknya PPN 12%. Nampaknya Bandung memang adem ayem aja ya Pak ya. Alhamdulillah kita senantiasa tadi komunikasi dengan serikat pekerja. Dan di kita juga kemarin kan ada sekarang itu upah minimum sektoral. Ya alhamdulillah kemarin karena di Bandung, kenapa sektoral mengenai kemarin itu kabel elektronik lah gitu naik karena memang menyumbang untuk pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung ini sebesar 0,09 itu hasil dari BPS yang menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung. Oleh sebab itu kita usulkan dan alhamdulillah ditetapkan untuk upah minimum sektor itu sebesar 7%. Dan hanya satu mungkin untuk elektronik di Kota Bandung. Oke, baik. Sekarang begini Pak Kades, kita beralih ke masalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial nih ya. Kan hal itu bisa terkait satu, tenaga kerja atau karyawan merasa aku punya hak loh. Pengusaha pun juga ada suatu formula untuk bagaimana. Ketiga, kemudian ini dari kedua itu ya adanya pemutusan hubungan kerja. Nah ini bagaimana nih Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini? Ada nggak pernah sampai ke pengadilan hubungan internasional dalam penyelesaiannya? Dan ada nggak sekarang ini yang sedang dikawal oleh Disnaker Kota Bandung? Nah mengenai hubungan industrial, bahwa memang di kita itu hanya ada 4 bidang ya. Bidang hubungan industrial, bidang jaminan sosial, Penjas, kemudian bidang pelatihan dan produktivitas, kemudian bidang penempatan tenaga kerja. Dan memang bidang pengawasan itu semenjak tahun 2017 kewenangannya ditarik oleh provinsi. Jadi kita hanya pembinaan dan sosialisasi. Jadi untuk perizinan segala macamnya sudah dialihkan kewenangannya di tingkat provinsi. Nah untuk hubungan industrial ini, alhamdulillah berarti kita walaupun memang pas COVID itu 160-an lah kasus yang masuk ke kita. Dan untuk tahun kemarin itu ada 73 kasus kalau tidak. 73 kasus dan diselesaikan 69. Dan kita memang alhamdulillah 69 beres dengan perjanjian bersama, kemudian dengan anjuran dan terakhir kita mengeluarkan berbentuk anjuran. Anjuran ini adalah tiket untuk hubungan industrial, artinya untuk tiket ke pengadilan hubungan industrial. Dilanjut gitu. Memang hari ini ada yang kita kawal di PTDI ya, PTDI yang 9 orang kalau tidak salah itu berlanjut ke pengadilan hubungan industrial. Artinya kita sedang monitoring karena kita sudah tahapan di kita sudah selesai dari mulai bipartit, kemudian tripartit, kemudian kita mediasi sampai dengan pengeluaran risalah kita ya untuk anjuran dan itu tiket dan sekarang berlanjut ke pengadilan hubungan industrial masih berlanjut dan memang kalau ratusan kan ya PTDI kurang lebih 800-an lah yang artinya yang menerima pesangon ya dan memang karena kondisi perusahaan yang 800 ini kurang lebih sudah menerima gitu kan. Nah yang 9 orang mungkin belum ya saat sekarang ini sedang proses. Jadi alhamdulillah masih dipercaya, artinya masyarakat masih trust kepada kita untuk bisa tadi menyelesaikan. Barangkali juga masih belum tahu masyarakat bagaimana ini caranya kalau pesangon tidak dibayarkan atau di PHK sepihak, kan ada kita lah nanti yang bisa turut serta membantu menyelesaikan gitu ya. Dan alhamdulillah dari 73 kita tahun ini kita selesaikan gitu ya. Untuk penyelesaiannya gitu kan berlanjut ya termasuk ya alhamdulillah lah bisa diselesaikan gitu ya yang ada sudah bipartit juga bisa selesai gitu kan ya gitu. Itu Kang Dani ya. Nah kembali ke soal tadi balai latihan kerja namanya juga latihan kan Pak ya. Tapi sebelum itu saya juga pernah tahu ada tanda petik BLK swasta ya yang mengadakan pelatihan karena ini BLK ada kata latihan bayar nggak sih kalau di sana BLK? Nah, kita pelatihan itu tentunya tadi melalui reses, melalui Musrenbang, kemudian melalui aplikasi Newbima ya daftarnya. Ya tentunya ini dibantu oleh pemerintah atau dari APBD. Yang reses dari APBD, yang Musrenbang dari APBD, yang reguler juga kita pemagangan dari APBD. Jadi kalau seperti untuk sertifikasi mualah harusnya make up. Kalau bayar sendiri kan mahal. Ya.
ya 5 sampai 6 jutaan tiap orang. Ya kita bantu gitu kan. Ya mudah-mudahan ratingnya bisa. Modal besar tapi hasilnya juga nanti besar. Iya besar gitu ya. Jadi yang daftar mulai kita ya kita bantu. Ya artinya biayanya dari APBD, termasuk pemagangan. Kita biayai gitu kan. Malahan dengan ada snacknya, transportnya juga kan. Kita ada tenaga khusus berarti ya di Disnaker. Jadi kita tidak hanya BLK, kita dibantu oleh sebab itu kita kerjasama kolaborasi dengan lembaga pelatihan kerja. Ya ada 180 lembaga pelatihan kerja di Kota Bandung. Ada khusus bidang catering seperti Arianti yang dulu juga ya kita kerjasama dengan Arianti yang bidangnya ya. Dan itu spesialis menjahit dari dulu Pak saya perhatikan. Itu aja. Oh, banyak yang menjahit catering, pastry itu berbagai macam pelatihan. Artinya itu dipercaya sekali oleh Disnaker ya. Kalau dari dulu itu pelaksana pelatihannya. Artinya kita sesuaikan saat ini dengan wilayah jangkauan masyarakat. Kalau banyaknya yang di Sukasari, Sukajadi, oh LPK-nya yang ini, gitu kan. Nah, kalau di Cibiru, misalkan di mana, oh LPK-nya yang ini. Biar transportasinya nggak terlalu mahal, terjangkau gitu. Sebenarnya bukan itu, ininya bagaimana dasar mereka daya dari kewilayahan, di wilayah mana mereka, gitu. Oh ini ada yang kursus jahitnya dekat, misalkan di Kopo atau Bojong Lakaler. Oh di sini nih LPK-nya dengan LPKA, LPKB misalnya. Kalau di Sukajadi sini, oh LPK ini nih yang melaksanakan, biar jangkauan daerahnya warga masyarakat tidak terlalu jauh. Jadi begitu terencana ya Disnaker dalam merencanakan itu ya. Ya betul. Jadi nggak itu sih, nggak pilihan menurut ini nanti kalau warga Cibiru harus ke wah jauh habis di jalan nanti. Yang mengusulkan pelatihan berarti datang dari kewilayahan kan? Memang dari kewilayahan, kemudian juga kan reses dari wilayah juga. Dan itu sudah ada orang-orangnya yang pengen dilatihnya. Kalau yang reguler berarti umum kan Pak? Nah, dari mana saja bisa? Yang reguler itu masuk melalui pendaftarannya melalui aplikasi. Bima, gitu. Hanya memang saat ini baru pemagangan. Karena Pak ini udah terlalu banyak melalui Musrenbang katanya. Ya kita arahkan nanti untuk usulan pelatihan itu melalui Musrenbang. Gitu. Kalau memang ya kita upayanya kalau rapat kerja dengan Dewa juga ya kita utarakan. Ini pasar kerjanya ada, seperti kemarin juga di akhir, bisa nggak dibantu untuk pemagangan? Ya kita usulkan juga. Ada beberapa usulan dari kecamatan yang tidak tercover di Musrenbang, ya kita usulkan, barangkali nanti di perubahan bisa. Gitu kan. Pak Kadis, bila pun hasil dari setelah podcast ini dan tentunya publisitas pemberitaan dari TWI ini ya, ada dampak misalkan, ada yang berbondong-bondong ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung bagaimana nih? Karena ini adem sekali nih Dinas Tenaga Kerja Ketenagaan Kota Bandung sudah begitu ada ruang bagi mereka-mereka yang belum bekerja. Kayaknya ini bukan suatu hope, suatu kesejahteraan lah gitu. Ini berarti nanti kesiapan Dinas Ketenagaan Kerja Kota Bandung setelah ada yang menyaksikan misalkan memonitor ini, oh ini di Dinas Kota Bandung nih ada ini, ada ini. Ya siap. Nah ya tentunya di bawah bidangnya ya. Kita juga dengan kewilayahan kerjasama ya dengan camat, lurah. Ya artinya mereka katanya karena banyaknya pengen peningkatan skill. Karena tadi ekonomi kreatif, strategi ekonomi kreatif ya harus punya skill, keahlian. Gitu. Kalau di Bandung nggak punya keahlian, nanti banyak tamu, malah kita yang jadi tamu gitu kan. Jangan sampai jadi tamu di negara kita sendiri gitu kan. Yang menarik ternyata di Disnaker sudah ada gayung bersambut kolaborasi dengan pihak pengusaha hotel ya. Oh iya betul, dengan HRD kita kerjasama. Untuk pemagangan malahan langsung yang bagus, hotel mana yang membutuhkan tenaga kerja. Oleh sebab itu kota ini harus kondusif dan banyak membangun. Karena kalau tidak banyak pembangunan di kota ini, masyarakat kita mau dari mana? APBD kita dari mana? Karena dari banyaknya tamu. Mungkin harus lahir inovasi-inovasi menjadi daya tarik dari luar supaya bisa berkunjung ke Kota Bandung. Ya. Karena sekali lagi, kemarin Ketua Komisi 4 DPRD Pak Haji Iman Estadiano mengatakan kalau untuk di Bandung pabrik memang terbatas ya. Jadi untuk itu makanya konsentrasi kepada adanya suatu cabang usaha yang kreatif gitu. Ya malahan mungkin nanti ada gelar Expo UMKM. Jadi kita berikan
lah panggungnya gitu ya. Panggungnya UMKM. Kalau dalam bidang seni mungkin panggungnya untuk bisa nari, anak-anak kecil dilatih nari, jaipong atau apa gitu ya dalam bidang seni. Ya pemerintah tugasnya menyiapkan panggungnya. Gitu kan. Yeah. Nah, UMKM juga ke depan ya mudah-mudahan di 30 kecamatan bisa disiapkan panggungnya. Gelar Expo UMKM, karena banyak mungkin banyak yang belum kita ketahui ya, masyarakat yang ngolah makanan-makanan yang bisa, karena mungkin di Buah Batu dulu di pinggir jalan yang kue-kue itu kan, sekarang itu ada di depan di Senaker di Matanegara di Sesko. Mereka lahannya di Sesko. Betul. Kan banyak hotel itu banyak yang meeting, yang rapat, yang segala macam. Pesan kuenya di sana jam 8 udah habis, gitu kan? Itu yang bikinnya home industri. Jadi yang buat kue di rumahan, segala macam ya, kue lapis atau segala macam lah. Gitu. Gitu. Malahan kue roti yang di Buah Batu, roti apa ya Bu Kabidia? Banyak antri, sampai antri. Online juga harus. Antri. Dibatasi. Gitu. Ya, alhamdulillah. Itulah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan lah kita harus bergerak ke itu karena memang orang berkunjung ke Bandung pengen makan enak. Mau kue, mau makanan, gitu kan? Di Bandung itu karena cuacanya enak, memang mendukung lah, gitu kan di Bandung ini. Oh iya, Pak Kadis, berapa waktu ke depan nih PWI kan mau HPN nih, Hari Pers Nasional. Tentunya mobil master bisa dihadirkan dong nanti. Bisa, kita siapkan, gitu ya. Yang mudah-mudahan bisa membantu masyarakat yang belum tahu apakah mau konsultasi, mau bikin kartu prakerja, gitu ya. Kemudian juga mau pemagangan atau tanya-tanya yang lain bisa di mobil master. Sudah ada berapa mobil nih? Satu. Satu juga sudah mencukupi untuk saat sekarang inilah. Gitu kan. Karena kita juga selain itu kan Bandung sudah punya mall pelayanan publik di Jalan Cianjur ya. Kita juga punya tenan di sana. Kantornya ada. Dan di Senaker kantornya mau ke Jalan Cianjur, mau ke Martanegara, mau di mobil master. Kita udah siapkan semua. Oke, baik Pak Kadis. Warga Bandung, ini Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung nih, Bapak Dr. Andes Haji Andri Darusman MSc, sudah begitu luas ya memberikan informasi kepada warga Bandung. Jadi boleh dibilang warga Bandung tenghariwang lah ya. Jadi ya kalau butuh pekerjaan tinggal berkoordinasi lah dengan di Senaker ya Pak ya. Ya, artinya kita juga tadi kepoin aja IG di Senaker. Jangan sampai nanti ada web-web yang penipuan segala macam, belum bekerja, belum apa-apa diminta uang. Ya, nah ini jangan sampai itu. Tanyain aja kita gitu kan, kemudian juga follow IG bdg.disnaker. Kalau ada loker kita share juga di sana. Di websitenya juga. Loker yang paling banyak ini kita perhotelan. Hotelan? Iya, untuk saat sekarang ini. Perhotelan, kemudian juga kalau memang ada yang warga Bandung pengen kursus bahasa Jepang, daftar aja gitu. Udah banyak kan nih usulannya gitu. Ya kita buka juga. Kalau memang banyak yang minimalnya 20 orang lah gitu kan, sudah kita bisa buka kelas. Dengan minimal 20 orang peserta. Iya, betul. Gitu. Bisa secara mandiri mengajukan Pak? Bisa. Ya, melalui aplikasi bisa. Ya. Tapi tentunya lembaga penyelenggaraan itu yang dan aplikasi Nyubima itu dikhususkan untuk warga Kota Bandung. Kalau warga luar Kota Bandung nggak bisa masuk. Karena loginnya melalui nomor induk kependudukan. Sudah dikunci dengan kunci ya khusus untuk warga Kota Bandung. Oke, untuk akhir closing nih, Pak Kadis. Silakan untuk warga Kota Bandung. Ya, terima kasih khususnya untuk seluruh warga masyarakat Kota Bandung. Manfaatkan aplikasi yang kita miliki, layanan Nyubima, Bandung Integrated Management Manpower Application ini yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Kemudian juga nanti ada job fair. Biasanya kita lakukan itu di bulan Juni dan bulan November setelah kelulusan sekolah menengah gitu. Kemudian juga kalau di bulan November setelah lulusan sarjana mungkin ya kita fasilitasi itu, dan kita kerjasama dengan universitas, Unpad, kemudian Maranatha, Ars, yang lainnya, SMK juga mengadakan job fair. Yang mudah-mudahan, tapi kunci yang utama yang mudah-mudahan kita Bandung harus kondusif gitu ya. Kalau tidak kondusif, riweuh wae, banyak pasea, mana mau investor datang ke Bandung.
Jadi kita dengan serikat sudah komitmen gitu ya, yang mudah-mudahan terbangun komunikasi. Ya Bandung harus banyak menarik dari luar kota atau menjadi kota wisata, kota kreatif gitu kan. Ya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi wargi Bandung ya. Obrolan dengan Bapak Dr. Andes Haji Andri Darusman MSI, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Semoga wargi Bandung khususnya yang memang masih membutuhkan pekerjaan, datanglah dan tinggal berkoordinasi dengan layanan Bima, New Bima, dan juga adanya pelayanan mobil yang bernama Master. Sampai di sini, insya Allah jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.